Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 411. Anastasia adalah wanita jahat. Tian Brahmadao, maaf, saudara ketiga, karena kamu belum menyelesaikan semua pengalaman keluarga, jadi aku tidak bisa mengungkapkan rahasia keluarga kepadamu untuk saat ini. Adinata tahu ini adalah aturannya, dan bahkan ayah kandung mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Adinata. Adinata berkata, saya hanya ingin bertanya, apakah rahasia keluarga itu lebih menarik daripada properti keluarga kita yang bernilai ratusan miliar? Senyuman menghina tiba-tiba muncul di wajah Tian Brahma. Bagaimana kekayaan ratusan miliar bisa dibandingkan dengan rahasia keluarga kita? Rahasia keluarga kita adalah harta yang tak ternilai harganya. Tidak diukur dengan uang. Adinata kaget. Dia tidak menyangka keluarganya begitu kuat. Namun, dia tidak ingin memikirkan rahasia ini untuk saat ini. Dia hanya ingin mencari tahu keberadaan Cynthia Yandra. Adinata bertanya, saudaraku, apakah kamu sudah tahu kemana Xuan Brahma membawa Cynthia? Tian Brahma menggelengkan kepalanya, saya hanya dapat memastikan bahwa mereka tidak lagi berada di Tiongkok. Namun, saya telah mengirim orang untuk melihat-lihat. Setelah ditemukan, saya mungkin akan mengambil tindakan keras untuk menangkapnya. Jika aku menyakitinya, aku harap kamu, saudara ketiga, bisa mengerti. Bukannya aku tidak peduli dengan persaudaraan. Hanya saja dia salah. Adinata sedikit malu, saudaraku, lebih baik jangan terlalu kejam. Kecantikan ada di tangannya, dan aku khawatir sesuatu akan terjadi pada kecantikan itu. Dan, aku ingin bertanya kepadanya secara pribadi mengapa dia melakukan semua ini. Tian Brahma mengangguk dan melanjutkan, saya sekarang curiga bahwa Xuan Brahma dan keluarga Sakti telah bersatu. Apa? Xuan Brahma bersatu dengan keluarga Sakti? Adinata tercengang lagi. Tidak buruk. Tian Brahma berjalan menuju tirai, menurut pengamatan saya beberapa hari terakhir, saya menemukan bahwa Davi Sakti sangat tertarik dengan rahasia keluarga kami. Orang tua ini sudah mengetahui sejak puluhan tahun yang lalu bahwa kakek tidak hanya kaya, tapi juga memiliki rahasia yang dalam. Dia selalu ingin menikahi keluarga Brahma kami, hanya untuk mengetahui rahasia keluarga kami melalui pernikahan. Meskipun kakak keduamu, seperti kamu, belum menyelesaikan semua pengalamannya, aku curiga dia sudah mengetahui apa rahasia keluarga. Adinata sangat terkejut, bagaimana dia tahu? Tian Brahma menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin saya mempelajarinya secara tidak sengaja, mungkin ada anggota keluarga yang membocorkannya kepadanya. 2 dari 3 putra dari 3 generasi keluarga Brahma sudah mengetahui rahasia keluarga. Hanya Adinata yang tidak tahu. Hal ini membuat Adinata merasa tertinggal, dia bersumpah untuk mempercepat proses pelatihan dan segera mengetahui rahasia apa yang sedang dilakukan keluarga. Tian Brahmadao, ada satu hal lagi. Saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda, karena menurut saya Anda dan Anastasia rukun. Mereka tampak sangat bahagia dan penuh kasih sayang. Adinata tiba-tiba terkejut tentang Anastasia. Katakan saja padaku apa itu, aku bisa menanggungnya. Setelah mengalami pukulan jelita padanya, Adinata merasa tidak ada wanita yang bisa menyakitinya. Tian Brahmadao, maaf, saudara ketiga, saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa istrimu dalam beberapa hari terakhir. Saya menemukan bahwa Anastasia tidak begitu terobsesi dan berdedikasi kepada Anda seperti yang terlihat. Dia bukan wanita baik. Kepolosan dan cinta yang dia tunjukkan di hadapanmu semuanya palsu. Kakak ketiga, tolong jangan tertipu olehnya, jangan jatuh cinta padanya, jangan jatuh cinta padanya, aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama seperti jelita. Ketika Adinata mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Dalam 3 hari terakhir, dia dan Anastasia bergaul siang dan malam, dan mereka hampir tidak dapat dipisahkan. Bahkan jika dia harus pergi ke toilet, Anastasia akan mengiriminya obrolan WeChat. Dia memastikan Adinata selalu hadir. Dan Anastasia sangat sempurna, ditambah dengan hutang Adinata sebelumnya padanya, Adinata sudah jatuh cinta padanya. Namun, saat ini, Tian Brahma benar-benar memberitahu Adinata bahwa dia adalah wanita jahat. Apakah semua ini palsu? Tidak, itu tidak mungkin. Adinata menjadi bersemangat, aku tidak percaya. Dia tidak mungkin wanita jahat. Dia hanya mencintaiku dan hanya berhubungan SKS denganku seumur hidupnya. Tian Brahma juga menjadi bersemangat, menekan bahu Adinata dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras. Kakak ketiga, jangan bodoh. Anastasia hampir berusia 30 tahun. Dia cantik, memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan tidak memiliki fobia sosial. Pria yang mengejarnya dapat memenuhi seluruh tembok besar.
Bagaimana mungkin dia hanya menjadikanmu sebagai satu-satunya lelaki selama bertahun-tahun? Dia semua berpura-pura. Dia tahu kamu menyukai wanita lugu, jadi dia sengaja menciptakan ilusi bahwa dia hanya mencintaimu dalam hidup ini. Adinata langsung bingung, mungkinkah semua yang dikatakan kakak laki-laki itu benar? Bahkan, Adinata juga bertanya-tanya, bagaimana bisa wanita normal bisa tetap melajang begitu lama? Adinata tiba-tiba teringat penyakit Anastasia dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak tahu bahwa dia mengidap penyakit aneh sejak dia kembali dari medan perang." Adalah seorang psikiater di Beijing yang berpikir untuk menggunakan kesadaran hipnosis untuk mengobatinya, jadi dia. Sebelum Adinata selesai berbicara, Tian Brahma bergegas untuk berbicara. Tak perlu dikatakan lagi, saya sudah tahu tentang ini. Nama dokternya adalah Kuo Yueming, kan? Adinata mengangguk. Tanpa diduga, Tian Brahma benar-benar berkata, Kuo Yueming adalah salah satu anak buah Anastasia. Kalimat ini seperti sambaran petir, menghantam kepala Adinata. Apa katamu? Adinata menjadi gagap. Tian Brahma Dao, dokter Kuo tidur dengan Anastasia, lebih dari sekali. Saudaraku yang bodoh, jangan percaya apa yang dikatakan Anastasia. Dia bukan wanita sederhana. Dia menikahimu hanya untuk mendapatkan rahasia keluarga kami darimu. Untuk sesaat, Adinata tidak tahu harus berkata apa. Dalam benaknya, sosok Anastasia yang cantik, anggun dan murni terus muncul kembali, begitu pula kata-kata yang telah menipu dirinya. Karena Anastasia dan Jelita terlihat sangat mirip, gambaran Anastasia di benak mereka terus tumpang tindih dengan gambaran Jelita. Pada akhirnya kedua wanita tersebut menjadi wanita yang sama. Mungkinkah Anastasia, seperti Jelita, juga seorang wanita cantik tapi penuh kebohongan? Melihat Adinata tertegun, Tian Brahma berkata, "Maaf, saudara ketiga, kamu baru saja menikah dan sedang dalam masa yang paling manis. Seharusnya aku tidak memberitahumu hal ini. Tetapi jika aku tidak memberitahumu, kamu akan lebih kesakitan ketika mengetahui kebenarannya suatu hari nanti. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, saudara ketiga. Temukan kesempatan untuk menceraikannya selagi hubungannya belum mendalam. Juga, setelah meninggalkan keluarga sakti, jika keluarga sakti berurusan denganmu, beritahu aku dan aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali ke Inggris. Saat kamu tiba di Inggris, tidak ada yang berani berurusan denganmu. Kakak iparmu dan aku akan menjagamu seumur hidupmu." Adinata mengepalkan tangannya, bagaimana dia bisa bercerai begitu saja dan pergi begitu saja? Adinata tidak akan pernah menyerah sampai wajah asli Anastasia terungkap dan dia tidak mengakui kemunafikannya secara langsung. "Anastasia, aku pasti akan menemukan bukti bahwa kamu bersama Kuo Yueming atau pria lain. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk memberitahuku bahwa kamu hanya mencintaiku dalam hidup ini. Jika saatnya tiba, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa impianmu adalah menikah denganku?" Bab 412. Diam-diam periksa ponsel Anastasia. Benar-benar menggemakan kalimat di film Surga dan Pedang Naga. Di dunia ini, semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia berbohong. Mantan istri Adinata, Jelita juga seperti ini, dan sekarang istri keduanya, Anastasia juga seperti ini. Sulit bagi Adinata untuk selalu merasa kasihan pada Anastasia. Terlebih lagi karena dia merasa bahwa dia menyedihkan dan dia telah menyebabkan dia tidak memiliki kehidupan normal, jadi dia tidur dengannya. Tapi siapa tahu, saya baru tahu hari ini bahwa Anastasia telah memiliki seorang pria dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat riang dan bahagia. Adinata mengepalkan tinjunya, dia masih mencintai Cynthia Yandra dan tidak ingin menjadi pasangan terlalu dekat dengan Anastasia. Sekarang, Adinata akhirnya mencintai seseorang dengan sepenuh hatinya, tapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah ini. Adinata merokok di kamar Tian Brahma dan menenangkan suasana hatinya. Kemudian, dia naik lift ke bawah bersama Tian Brahma dan kembali ke tingkat sarapan prasmanan. Saat ini, Anastasia dan Zhong Youmei sedang duduk berhadap-hadapan, memegang pisau dan garpu di kedua tangan, makan dan berkomunikasi satu sama lain sambil tersenyum. Kedua wanita tersebut memiliki temperamen seorang dewi yang mulia, terutama Anastasia yang lebih muda. Anastasia mengikat rambutnya dan wajahnya bulat, dengan pandangan 360 derajat. Di meja sebelah, ada seorang wanita dengan gaya rambut yang sama dengan Anastasia, wajahnya jelas sangat persegi. Semakin banyak mereka membandingkan, semakin mereka menyadari betapa cantiknya Anastasia. Melihat Adinata dan Tian Brahma mendekat, Anastasia tersenyum dan berkata, "Sayang, apakah kamu kembali? Aku telah memilihkan sarapan untukmu dan membawakannya. Kamu dapat melihat apakah kamu menyukai apa yang telah aku pilih. Jika kamu membutuhkan yang lain, aku akan mengambilkannya untukmu." Anastasia memandang Adinata dengan lembut dan penuh perhatian, jika sebelumnya,
Adinata pasti merasa sangat bahagia dan bahagia memiliki istri seperti itu. Namun, sekarang, Adinata merasa Anastasia hanya berpura-pura. Tentu saja, meskipun Tian Brahma memberitahu Adinata tentang masa lalu Anastasia, Adinata tidak berselisih dengannya. Dia berpura-pura sama seperti sebelumnya dan tersenyum, "Tidak, saya akan makan ini saja, terima kasih." Anastasia tampak malu-malu dan berkata kepada Adinata, "Kamu adalah suamiku. Adalah tugasku untuk membawakanmu makanan. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku?" Ngomong-ngomong, kakak iparku yang tertua baru saja mengatakan bahwa dia dan kakak laki-lakinya yang tertua akan kembali ke Inggris malam ini. Adinata mengangguk, "Baiklah, kakak laki-laki tertua juga baru saja memberitahuku." Anastasia tiba-tiba menyarankan, "Bagaimana kalau kita kembali ke Inggris bersama kakak laki-laki dan perempuan iparku? Perlakukan saja seperti bulan madu, bagaimana dengan itu?" Anastasia sangat ingin pergi ke Inggris untuk menemui kakeknya. Adinata memikirkan tentang apa yang Tian Brahma katakan barusan bahwa Anastasia menikahinya hanya untuk mengetahui rahasia keluarga, dan dia mendengus dalam hatinya. "HMPH, Anastasia, menurutku bulan madumu palsu, tapi kamu ingin mengetahui rahasia keluargaku, kan?" Zhong Yomei juga sangat senang. "Ya, Adinata, kembalilah bersama kami. Kalian berdua akan pergi berbulan madu." Adinata tahu bahwa Zhong Yomei sepertinya sangat menyukai Anastasia, dan dia menduga Tian Brahma tidak memberitahu saudara iparnya tentang Anastasia. Adinata berkata, "Ayo pergi sebentar lagi. Kakekku tidak dalam kondisi sehat akhir-akhir ini." "Oke." Anastasia tidak bertindak genit dan menghormati pendapat Adinata. Di malam hari, Adinata, Anastasia, dan ayah Anastasia, Mingse Sakti pergi ke bandara secara langsung untuk mengantar Tian Brahma dan saudara iparnya. Sebelum pergi, Tian Brahma dan Adinata berpelukan sebentar, dan Tian Brahma berkata kepada Adinata, "Pikirkan baik-baik apa yang saya katakan kepada Anda. Aku akan melakukannya, saudaraku." Tian Brahma meminta Adinata menceraikan Anastasia dan meninggalkan keluarga Sakti. Namun, Adinata tidak ingin bercerai setelah menikah, dia ingin mencari bukti terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa Anastasia adalah wanita nakal. Dengan cara ini, ketika hukuman mati dijatuhkan padanya, dia tidak punya alasan untuk membantah. Sesampainya di rumah, Sisi sudah terlelap. Saat Sisi tidur, ia selalu suka memegang kain sutra emas dan memegangnya dengan tangan kecilnya, hanya ketika tidur barulah ia merasa aman. Melihat penampilan lucu Sisi saat tidur, Adinata berpikir dalam hatinya, "Anastasia, kamu berbohong padaku dan berkata kamu hanya menganggapku sebagai laki-laki, aku tidak peduli. Saya tidak peduli apakah Anda dan Dr. Kuo tidur bersama, atau berapa kali kita tidur bersama. Tetapi jika kamu menggunakan Sisi untuk membohongiku, maka kamu sudah keterlaluan." Ya, sejak Tian Brahma mengungkapkan wajah asli Anastasia, Adinata mulai khawatir. "Sisi, apakah ini anak Adinata?" Ya, Adinata dan Sisi menjalani tes garis ayah, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang ayah Sisi. Namun, bagaimana jika orang-orang dari keluarga Sakti telah menyuap orang-orang dari pusat penilaian? Ini adalah ibu kota dan wilayah keluarga Sakti. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa melakukan ini. Selain itu, Adinata belum menyelidiki staf pusat penilaian dan tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak diancam atau disuap. "Suamiku, ini sudah larut, ayo pergi dan istirahat." Anastasia telah selesai mencuci dan datang mencari Adinata. "Oke." Adinata tetap tenang dan kembali ke kamar bersama Anastasia tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sama seperti beberapa hari sebelumnya, dia hanya istirahat setelah bercinta. Ketika jam 3 pagi, Adinata mendengarkan dengan cermat pernapasan Anastasia dan memastikan bahwa Anastasia tertidur sebelum mengambil tindakan. Benar, dia berencana memeriksa ponsel Anastasia saat dia tertidur. Adinata tidak pernah terbiasa memeriksa ponsel pasangannya, dia tidak pernah melakukan ini saat bersama Jelita. "Saya tidak pernah melakukan ini ketika saya bersama Cynthia Yandra. Setiap orang punya ruang pribadinya masing-masing, dan harus saling percaya, jika hubungan penuh kecurigaan, ditakdirkan tidak akan bertahan lama." Namun, Anastasia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga meskipun Adinata akrab dengan psikologi dan ramalan, dia masih tidak bisa melihat sisi jahat Anastasia. Oleh karena itu, Adinata hanya bisa memeriksa ponselnya secara diam-diam. Ponsel Anastasia diletakkan di sisi lain bantalnya, Adinata mengulurkan lengannya dan mengambil ponselnya di tangannya terlebih dahulu. Karena ponsel memerlukan sidik jari atau face unlock, Adinata dengan hati-hati meraih tangan kanannya dan membukanya dengan ibu jarinya. Saat kunci dibuka, telepon tiba-tiba berdering. Anastasia telah menyetel suara untuk momen membuka kunci. Adinata dengan cepat menahan napas dan menatap Anastasia.
Untungnya, Anastasia sudah sangat lelah dan sekarang sedang tidur nyenyak, dan tidak terbangun oleh suara tersebut. Panggilan. Ini adalah pertama kalinya Adinata melakukan sesuatu seperti pencuri, dan dia sangat gugup. Setelah membuka kunci layar, Adinata segera mengklik WeChat untuk memeriksa. WeChat merupakan software yang paling banyak digunakan oleh anak muda saat ini, dan pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Adinata percaya bahwa jika Anastasia dan Kuo Yueming berselingkuh, akan ada beberapa petunjuk yang ditemukan di catatan obrolan mereka. Adinata menelan ludah dan sedikit takut untuk melihatnya. Bagaimana jika dia melihat percakapan, suara, atau video yang tidak sedap dipandang di antara mereka berdua? Bab 413. Ikuti Anastasia. Adinata tidak bisa tidak memikirkan email yang dikirimkan Yuzi Ains kepadanya. Saat itu, setelah mendengarkan konten audio di email, dia ingin menampar jelita di tempat. Adinata punya firasat bahwa plot seperti ini mungkin akan terjadi lagi. Namun, ketika Adinata membuka WeChat Anastasia, dia terkejut. Saya melihat antarmuka WeChat-nya sangat sederhana dan hanya memiliki 2 kotak dialog. Salah satunya adalah grup keluarga sakti, dan yang lainnya adalah riwayat obrolan dengan Adinata. Hanya simpan riwayat obrolan saya dan hapus yang lainnya. Adinata sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka WeChat Anastasia begitu menyegarkan. Jika kakak laki-lakinya tidak mengungkapnya, Adinata mungkin mengira Anastasia adalah satu-satunya di dunia karena dia mencintainya. Oleh karena itu, dia satu-satunya yang tersisa di WeChat. Namun, sekarang Adinata merasa dia melakukan ini karena dia tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Dia menghapus riwayat obrolannya dengan Kuo Yueming atau pria lain karena dia tidak ingin Adinata mengetahuinya. Wanita yang cerdas. Adinata memeriksa momennya lagi. Anastasia jarang memposting di momen. Ketika dia melakukannya, dia hanya memposting beberapa pemandangan dan berbagi musik. Kuo Yueming sering menyukai dan berkomentar, tetapi ada banyak orang yang menyukai dan mengomentari Anastasia, dan tidak ada yang akan menggoda di komentar di momen. Bukankah akan memalukan jika seorang teman melihatnya? Bukan hanya WeChat yang menyimpan rahasia di ponsel Anda. Terkadang, hal-hal di memo bahkan lebih menakutkan daripada riwayat obrolan. Khusus untuk wanita yang berpikiran halus, mereka akan menuliskan pemikiran kecil mereka dalam memo. Adinata mau tidak mau mengklik memo di ponsel Anastasia. Benar saja, memo itu penuh dengan rekaman kata-kata. Tentu saja banyak hal yang perlu dicatat oleh wanita, seperti gaya pakaian, kosmetik, sepatu, tas, DLL. Adinata mengklik salah satunya dan menemukan bahwa memo ini sebenarnya tentang dirinya. Melihat isi memo itu, Adinata sangat terkejut. Ulang tahunku, makanan yang kusuka, lagu dan film yang kudengar, serta tanggal aku dan jelita menikah dan bercerai, bahkan ulang tahun Cynthia Yandra. Adinata kaget. Apa maksud Anastasia dengan merekam ini? Dia mencatat segala sesuatu tentang Adinata dan semua kesukaannya terhadap Adinata. Secara logika, hal ini seharusnya merupakan rasa cinta mendalam seorang istri terhadap suaminya. Hanya dengan mengingat ulang tahun Adinata dan hal-hal favoritnya, Anastasia bisa menyiapkan kejutan untuk Adinata. Mengenai mengingat jelita dan Cynthia Yandra, mungkin Anastasia merasa Adinata tiba-tiba berada dalam suasana hati yang buruk selama momen spesial yang melibatkan mereka. Anastasia akan memilih hari itu untuk mencegah Adinata memikirkan hal-hal menyedihkan di masa lalu. Jika ini masalahnya, maka Anastasia sangat perhatian. Adinata agak aneh, tidak peduli bagaimana dia memandang Anastasia, dia adalah istri yang baik, tidak seperti wanita jahat yang berbohong dan menipu orang lain, bukan? Adinata tidak menemukan apapun di telepon, jadi dia mengembalikan telepon ke posisi semula dan tertidur. Setelah sarapan, Anastasia bertanya, "Suamiku, kemana kita harus bermain hari ini?" Keduanya sedang berbulan madu, tetapi karena aset Adinata telah dibekukan, tidak ada uang untuk membawa Anastasia ke resor wisata besar untuk berbulan madu. Tentu saja, ini bukan soal uang sekarang, ini tentang Adinata yang tidak ingin berkencan dengan Anastasia. Adinata berkata, "Saya harus mengatur agar beberapa anak buah Dewi Bisanaga meninggalkan ibu kota hari ini. Saya tidak dapat menemani Anda lagi. Anda dapat melakukan sesuatu sendiri. Kita tidak harus bersatu 24 jam sehari, kanan?" Berbicara tentang mengatur bawahan Dewi Bisanaga untuk pergi hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya Adinata adalah berpisah dari Anastasia. Hanya dengan cara ini Anastasia akan melakukan urusannya sendiri dan bertemu orang-orang yang berhubungan dengannya. Anastasia mengangguk, "Kalau begitu aku akan pergi ke game. Saat aku melihat mantan kakak iparmu di pesta pernikahan, aku benar-benar merasa malu. Dibandingkan dengan dia, sosokku sangat buruk." Adinata tersenyum, "Aku tidak menyangka ada wanita di dunia ini yang bisa membuatmu merasa rendah diri."
Faktanya, Maktika awalnya memiliki sosok yang bagus dan penampilan yang rata-rata. Tapi sejak dia pergi ke Korea untuk operasi plastik, dia merasa semakin dekat dengan kesempurnaan sekarang. Namun, Adinata tidak menyukai kesempurnaan palsu. Seperti ini, dia masih menyukai Maktika sebelumnya, bukan Wibisana Zenyu sekarang. Anastasia berkata, saya merasa rendah diri terhadap mantan istri Anda dan saudara perempuan mantan istri Anda. Mereka cantik, bertubuh lebih baik dari saya, dan lebih muda dari saya. Aku sangat khawatir kamu tidak akan menyukaiku jika aku tidak sebaik mereka. Adinata tiba-tiba bertanya, sosokmu sudah lebih baik dari kebanyakan wanita. Wibisana Zenyu adalah monster, tidak perlu membandingkannya dengan dia. Ngomong-ngomong, kamu juga harus rutin berolahraga kan? Anastasia mengangguk, ya, saya pergi ke gym setiap minggu. Kalau begitu, apakah kamu memiliki pelatih pribadi untuk membantumu merencanakan pelatihan? Adinata terus bertanya. Anastasia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah pelatih pria. Dia cukup terkenal di ibu kota. Banyak selebriti yang mencarinya. Oh, Adinata tampak tenang di permukaan, tetapi kenyataannya, dia berpikir. Kakak berkata bahwa Anastasia tidak hanya memiliki Kuo Yueming, tetapi juga pelatih sasana ini. Apakah dia juga punya hubungan keluarga dengan Anastasia? Setelah memikirkannya, Adinata berdiri dan berkata, aku pergi dulu. Kamu harus berolahraga keras hari ini. Baiklah, sampai jumpa suamiku. Setelah meninggalkan rumah, Adinata menemukan Ganendra dan Wibisana Arce. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Adinata memerintahkan Ganendra, suruh seseorang untuk mengikuti istriku. Yang terbaik adalah mencari seorang wanita untuk pergi ke gym bersama istriku. Ganendra sedikit bingung, Tuan Brahma, apa yang Anda inginkan? Adinata berkata, Cynthia Yandra dibawa pergi oleh saudara laki-laki kedua saya. Saudara laki-laki kedua saya mungkin telah bergabung dengan keluarga Sakti. Semua ini mungkin merupakan jebakan yang dibuat untuk saya oleh keluarga Sakti dan saudara laki-laki kedua saya. Kunci untuk memecahkan permainan ini terletak pada Anastasia. Jika dia baik-baik saja, itu karena kakakku terlalu memikirkannya. Ganendra bingung, tapi tetap mengirim seseorang untuk mengikuti Anastasia. Segera, Adinata menerima video. Isi video tersebut adalah video Anastasia sedang berolahraga di gym. Anastasia mengenakan pakaian ketat, memamerkan sosok baiknya, ditambah dengan penampilan surgawinya, tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh setelah melihatnya. Dia berbaring di atas bola latihan raksasa sambil melakukan sit-up. Di sebelahnya, berdiri seorang pria jangkung dan kuat, yang seharusnya menjadi pelatih pribadinya. Ganendra berkata, Tuan Muda Brahma, Nyonya sangat cantik, lebih baik biarkan dia berolahraga di rumah dan pergi ke gym. Terlalu murah untuk hewan-hewan itu. Melihat pelatih ini, mulutmu hampir berair. Adinata juga sedikit cemburu, setelah Anastasia menyelesaikan latihannya, pergi dan panggil instruktur kebugaran ini. Ya, pada pukul 5 sore, segera setelah Anastasia meninggalkan gym, Ganendra mengirimkan seorang bawahan yang tingginya hanya 1,7 meter dan dengan mudah menaklukkan pria berkekuatan 1,85 meter itu dan membawanya keluar. Selanjutnya, Ganendra akan menginterogasi perkataan dan perbuatannya. Bab 414. Pelatih pribadi Anastasia. Anastasia dibawa dari gym kelas atas di gedung ke tempat parkir bawah tanah. Pelatih pribadi yang tinggi dan kuat ini ditangkap oleh seorang pria yang kepalanya lebih pendek darinya dan terus berteriak. Kak, tanganku mau patah. Tolong lepaskan aku. Tidak bisakah aku lari? Bisakah kamu memahamiku? Apakah kamu berbicara tentang Savadika? Pria itu mengabaikannya dan membawanya langsung ke Ganendra untuk kembali ke kehidupannya. Interogasi ini dilakukan oleh Ganendra. Sedangkan Adinata bersembunyi di dalam mobil di tempat parkir dan mengawasi dari kejauhan. Dia tidak bisa memberitahu Anastasia atau keluarga Sakti bahwa dia sedang menyelidiki Anastasia. Pelatih pribadi memandang Ganendra dan berkata dengan bingung, Saudaraku, saya juga tidak mengenal Anda. Apakah ada kesalahpahaman? Ledakan. Ganendra memukulnya, kesalahpahaman? Sebagai pelatih gym, Anda merayu seorang anggota cantik di gym Anda, dan Anda masih memberitahu saya tentang kesalahpahaman tersebut? Pelatih pribadi tiba-tiba terlihat sedikit panik. Anggota wanita gym kami yang mana yang merupakan anggota keluarga Anda? Anda pasti salah paham. Ganendra melontarkan, bah, sungguh salah paham. Aku baru saja memantaumu, nak. Waktu yang kamu habiskan untuk meregangkan anggota tubuh wanita 3 kali lebih lama daripada waktu yang kamu habiskan untuk meregangkan anggota tubuh pria. Kamu tidak bernafsu, apa kamu? Matamu hampir jatuh ke tanah. Pelatih pribadi memikirkannya sejenak, baru saja. Anda tidak mungkin berbicara tentang Nonasu, kan? Ya Tuhan, saudara botak ini, Anda benar-benar telah menganiaya saya. Nonasu adalah putri dari keluarga Sakti di ibu kota. Betapapun beraninya saya,
Saya tidak berani merayunya. Pada hari pertama Nona Su datang ke sini, kakaknya membawa seseorang untuk menantangku. Saya tidak akan berani memprovokasi dia kecuali saya pikir hidup saya terlalu panjang. Lagi pula, Nona Su mempunyai standar yang sangat tinggi dan bukan tipe wanita vulgar yang suka main-main di luar. Orang-orang bahkan tidak mau melihatku. Ganendra meninju pelatih pribadi itu lagi. Kamu masih berpura-pura. Katakan sejujurnya apa yang terjadi pada Nona Su, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat parkir ini hari ini. Pelatih pribadi hampir menangis. Saudaraku, saya benar-benar tidak punya. Kecuali masalah kebugaran, Nona Su dan saya tidak membicarakan hal lain yang tidak masuk akal. Saya bahkan tidak memiliki akun WeChat mereka. Dan kami adalah sasana paling mewah di Beijing, dan para pelatihnya juga paling berkualitas. Mereka berbeda dengan para pelatih di sasana biasa yang berantakan. Sumpah, aku belum pernah berhubungan dengan salah satu anggota game kita. Pelatih pribadi menolak mengakuinya, yang membuat Ganendra sedikit kesal. Saat ini, telepon Ganendra berdering, dan Adinata yang menelepon. Biarkan dia pergi, kata Adinata. Ganendra meraih pelatih pribadi dan berteriak dengan marah. Nak, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Saat kamu memberikan latihan kepada anggota wanita di masa depan, jangan terus-menerus melihat sekeliling dengan matamu. Juga, sebaiknya kamu tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kamu sudah melihatnya. Bahkan adikku yang masih di bawah umur dapat dengan mudah menangkapmu. Jika aku mengirim orang dewasa untuk menanganimu, pikirkanlah tentangmu. Apa yang akan terjadi padamu? Pelatih pribadi tahu bahwa Ganendra tidak mudah untuk diajak main-main, jadi dia segera berkata, jangan khawatir. Saudaraku, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Keluar. Ganendra memperhatikan pelatih pribadinya pergi dan kemudian kembali ke mobil tempat Adinata berada. Ganendra masuk ke dalam mobil dan bertanya, Tuan Brahma, pelatih itu tidak berani mengakuinya. Saya masih berpikir untuk menggunakan kekuatan untuk memaksanya menanyainya. Adinata menggelengkan kepalanya, dia tidak berbohong. Adinata telah memperhatikan ekspresi dan nada suara pelatih pribadi ketika dia berbicara, dan dia pada dasarnya yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan pemahaman Adinata tentang Anastasia, dia merasa bahwa dengan status dan visinya, dia tidak akan tertarik pada instruktur game. Karena Tian Brahma berkata bahwa Anastasia pernah menjalin hubungan dengan Kuo Yueming, akan lebih baik jika fokus pada dokter. Adinata memerintahkan, Ganendra, Xiao Wibisana, pergi dan awasi Kuo Yueming, periksa di mana dia tinggal, apakah dia punya pacar, dan apa yang orang-orang di sekitarnya katakan tentang dia. Ya. Setelah memberi mereka instruksi, Adinata menelepon Anastasia lagi. Halo, suamiku. Sayang, kamu di mana? Kamu masih di game? Tidak, aku baru saja pulang dari game. Suamimu, apakah kamu sudah selesai? Ya, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan ingin bertanya apakah kamu ingin makan di luar malam ini. Oke, kita sudah lama tidak makan di luar. Suamiku, aku mau makan hotpot, hehe. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat reservasi di Yanges Hotpot. Ngomong-ngomong, aku tidak akan membawa Sisi malam ini. Aku ingin mengundang orang lain. Siapa? Kuo Yueming, Dr. Kuo. Ketika dia mendengar bahwa Adinata akan mengundang Kuo Yueming, Anastasia merasa sedikit terkejut. Suamiku, kenapa tiba-tiba kamu ingin mengajaknya makan malam? Adinata berkata, oh, saya sedang menonton pernikahan kami, tetapi Dr. Kuo tidak datang. Terakhir kali, rasanya sangat tidak menyenangkan karena intimidasi Li Chenjie. Aku tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi terakhir kali. Bagaimanapun, Li Chenjie tidak punya pilihan selain menggunakan orang tuanya untuk mengancamnya. Sayang, fakta bahwa kita bisa berkumpul hari ini adalah berkat Dr. Kuo. Bayangkan saja, jika dia tidak memperkenalkan kesadaranmu saat itu dan membiarkanmu jatuh cinta padaku dalam fantasi selama 3 tahun, apakah kita akan bersama sekarang? Anastasia juga berkata, ya, menurutku Dr. Kuo juga orang yang sangat penting dan berarti bagi kita berdua. Kalau begitu aku akan menelponnya sekarang juga dan mengajaknya kencan. Kalau dia tahu kamu sudah memaafkannya, dia akan sangat senang. Adinata juga berkata, baiklah, aku akan membiarkan Ganendra mengemudi untuk menjemputmu. Berhenti mengemudi. Ayo kita minum bersama nanti. Mari kita bertemu di Yanges Hotpot. Ya, sampai jumpa, suamiku, aku mencintaimu. Wah, Anastasia mencium Adinata di telepon. Adinata menutup telepon dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Anastasia, dan tidak bisa menahan cibiran. Anastasia, terima kasih karena berani mengatakan bahwa Kuo Yueming adalah orang yang sangat penting bagi kami berdua. Tentu saja dia penting. Sebelum aku muncul, dia selalu bersamamu. Dialah yang selalu mengisi kekosongan, kesepian, dan kedinginanmu.
Adinata diam-diam memutuskan untuk menemukan bukti antara Anastasia dan Kuo Yueming malam ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Adinata dan Anastasia tiba lebih dulu, dan Kuo Yueming tiba terakhir. Ternyata saat mengetahui Adinata mengundangnya makan malam, dia buru-buru pergi membeli oleh-oleh, sehingga dia datang terlambat. Tuan Brahma, Nona Su, selamat pernikahan. Saya minta maaf karena tidak hadir pada hari pernikahan. Ini adalah pemikiran kecil saya. Saya harap Anda dapat menerimanya. Kuo Yueming menyerahkan kotak hadiah yang sangat indah kepada Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, Dr. Kuo, Anda terlalu sopan, silakan duduk dan memesan. Bagus. Setelah Kuo Yueming duduk, dia melepas mantelnya, memesan makanan, lalu menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan mengangkatnya. Tuan Adinata, Nona Anastasia, apa yang terjadi terakhir kali? Saya selalu merasa terlalu malu melihat Anda. Saya sebenarnya membantu binatang buas Li Chengjie itu untuk menghancurkan citra sempurna Tuan Adinata di hati Nona Su. Untungnya, dia tidak berhasil pada akhirnya, kalau tidak, aku akan menjadi orang berdosa. Terima kasih telah memperlakukanku sebagai teman terlepas dari dendam masa lalu. Aku akan minum cawan ini. Setelah mengatakan itu, dia meminum semuanya dalam sekali teguk. Bab 415. Dengarkan pembicaraannya. Adinata memandang Kuo Yueming yang sedang merajuk, memegang gelas anggur dan berkata, Dr. Kuo, sama-sama. Jangan membahas masa lalu lagi. Istriku, ayo kita minum bersama Dr. Kuo juga. Oke. Anastasia adalah seorang wanita dari ibu kota dan relatif pandai minum. Adinata juga secara khusus meminta Kuo Yueming dan Anastasia untuk minum, sebaiknya keduanya mabuk. Karena selanjutnya, Adinata akan mencari alasan untuk pergi dulu, meninggalkan mereka berdua sendirian. Kemudian, Adinata diam-diam akan melihat apakah mereka berdua akan mengatakan yang sebenarnya setelah minum. Tak lama kemudian, mereka bertiga mengobrol sambil memasukkan piring ke dalam panci panas. Dr. Kuo, kami benar-benar perlu mengucapkan terima kasih. Apakah Anda mengatakan bahwa jika bukan karena Anda, apakah saya dapat menikahi istri yang sempurna seperti Anastasia? Aku tidak takut dengan leluconmu. Meskipun kita baru menikah selama 4 hari, kita sudah sangat saling mencintai dan bahagia. Kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain bahkan setengah langkah pun. Anastasia juga tersenyum manis, dan tidak perlu malu di depan Dr. Kuo. Kuo Yueming tersenyum dan berkata, haha, begitu saya memasuki pintu, saya menemukan bahwa hubungan kalian berdua jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya sangat bahagia untuk kalian berdua, terutama Nona Su. Adinata, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya Nona Su selama 3 tahun terakhir. Dia hanya bisa bersamamu dalam fantasi. Sekarang aku akhirnya tidak perlu melihat Nona Su sendirian dan menyedihkan, haha. Adinata tersenyum di wajahnya, tetapi mendengus dingin di dalam hatinya. Anastasia kesepian? Kasihan? Bukankah kamu selalu bersamanya selama 3 tahun terakhir? Kuo Yueming mengambil sumpit dan berkata, daging ini bisa dimakan. Mereka bertiga mengambil daging kambing dan mencelupkannya ke dalam saus. Kuo Yueming tidak bisa tidak mengingat. Aku masih ingat suatu kali aku melakukan induksi hipnotis untuk Nona Su, dan kebetulan Nona Su ingin memelukmu. Nona Su sedang berbaring di kursi itu, merentangkan tangannya ke ruang hampa, berpura-pura memelukmu. Nah, saat itu aku berdoa ya Tuhan, kapan Nona Su bisa menggendong Adinata yang asli. Sekarang, akhirnya menjadi kenyataan. Nona Su, aku ingin bersulang untukmu. Kuo Yueming menyesap Anastasia dengan penuh semangat. Anastasia juga memandang Kuo Yueming dengan penuh rasa terima kasih. Dr. Kuo, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih selama 3 tahun terakhir. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan selama 3 tahun ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Adinata hanya akan tergerak oleh apa yang mereka katakan dan tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, Adinata dengan hati-hati mencoba mencari tahu arti dari setiap kata yang diucapkan oleh mereka berdua. Kamu tidak bisa bertahan selama 3 tahun terakhir tanpa Kuo Yueming? Haha, mungkinkah dia tidur denganmu berkali-kali, jadi kamu berterima kasih padanya? Adinata tidak membeberkan keduanya, dan tiba-tiba berkata, ternyata Anastasia memelukku seperti ini setelah dihipnotis. Bagaimana dengan berciuman? Atau perilaku intim lainnya? Haha, jangan salahkan aku karena menjadi topik yang rumit. Menurutku Anastasia pasti ingin melakukan itu. Aku sudah merasakan antusiasmenya beberapa hari terakhir ini, hehe. Wajah Anastasia memerah dan dia menampar Adinata dengan ringan. Aku benci itu, jangan katakan ini di depan Dr. Kuo. Haha, pentingkah? Lagi pula mereka bukan orang luar. Kuo Yueming tiba-tiba menjadi serius. Memang benar, karena saya mengontrol kemajuan plot secara real-time dan memperkenalkan kesadaran Nona Su. Sebagai seorang dokter, saya pasti tidak akan berinisiatif membimbing Nona Su melakukan hal seperti itu.
Bagaimanapun, kami berbeda antara pria dan wanita. Sungguh memalukan bagi saya untuk menonton dari pinggir lapangan. Namun, ketika Nona Su memiliki kecenderungan dan pemikiran dalam hal ini, saya akan meninggalkan ruang perawatan dan meninggalkan Nona Su sendirian untuk membiarkannya buang air secara perlahan. Anastasia juga merasa topik ini agak sensitif. Dia memegang tangan Adinata dan berkata, keluarga Dr. Kuo telah melakukan praktik kedokteran selama beberapa generasi. Pasti tidak akan ada masalah dengan karakter dan etika medisnya. Adinata berkata, tentu saja, saya percaya pada Dr. Kuo. Namun saya berpikir dalam hati, saya percaya padamu. Dasar binatang buas, kamu pasti memanfaatkan Anastasia saat kamu merawatnya. Anastasia sedang dalam keadaan terhipnotis saat itu, siapa yang bisa membuktikan apakah Anda keluar dari ruang perawatan? Pria mana yang sanggup menghadapi wanita secantik wanita? Selain itu, kakak laki-laki tertua Adinata dengan jelas memberitahu Adinata bahwa sesuatu telah terjadi di antara mereka berdua. Pasti ada yang salah dengan binatang buas ini, Kuo Yueming. Tapi belum tentu demikian halnya dengan Anastasia. Mungkin Kuo Yueming memanfaatkan Anastasia saat dia dihipnotis. Adinata tiba-tiba mulai mendapat ide ini, dia merasa Anastasia benar-benar tidak terlihat seperti wanita jahat, jika tidak, kemampuannya untuk menyamar akan terlalu kuat. Apalagi, jauh di lubuk hatinya, Adinata juga berharap Anastasia adalah wanita yang baik. Setelah sekitar setengah jam makan, Adinata menerima telepon dari bawahannya. Ini adalah sesuatu yang telah diatur Adinata sejak lama. Hei, apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kamu pisahkan dulu, dan aku akan segera ke sana. Adinata menutup telepon. Anastasia melihat perubahan mendadak di wajah Adinata dan langsung bertanya, suamiku, ada apa? Siapa yang menelepon? Adinata berkata, mereka adalah orang-orangku. Ganendra dan Xiao Wibisana sakit entah apa. Mereka berkelahi. Aku harus pergi ke sana sendiri. Anastasia juga tahu bahwa Ganendra dan Xiao Wibisana adalah dua bawahan Adinata yang paling kuat, dan hanya Adinata yang bisa mendamaikan mereka. Adinata berdiri dan berkata, maaf, Dr. Kuo, ada yang harus saya lakukan dan tidak bisa menemani Anda lagi. Tidak apa-apa, ayo kita bertemu lagi lain kali. Kuo Yueming juga berdiri. Adinata bertanya, apakah kamu mengemudi ke sini? Kuo Yueming mengangguk, ya, saya sedang mengemudi. Adinata berkata, oh, kami tidak mengemudi. Setelah kamu selesai makan, bisakah kamu mengantar istriku pulang? Kuo Yueming berkata dengan cepat, oke, bungkus dengan saya, dan itu akan dikirimkan dengan aman, jangan khawatir. Adinata mengangguk padanya, lalu memeluk Anastasia sebelum pergi. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia telah memasang bag di tas Anastasia. Selanjutnya, semua percakapan antara Anastasia dan Kuo Yueming akan terdengar di telinga Adinata. Anastasia dan Kuo Yueming sama-sama minum banyak anggur saat ini. Selain itu, Adinata, suami yang menonjol, telah pergi, dan dia seharusnya mencapai titik, mengatakan kebenaran setelah minum. Namun, Adinata menemukan bahwa setelah dia pergi, percakapan keduanya masih sangat normal. Dan gelar di antara keduanya masih sangat sopan. Anastasia masih dipanggil Dr. Kuo Yueming, dan Kuo Yueming masih dipanggil Nona Anastasia. Ada rasa hormat satu sama lain. Adinata merasa ada yang tidak beres, jika keduanya adalah sepasang kekasih sebelumnya, mereka tidak akan bersikap sopan. Keduanya hanya duduk di sana lebih dari 10 menit sebelum meninggalkan restoran hotpot. Kuo Yueming menemukan pengemudi pengganti, dia dan Anastasia bisa saja duduk di kursi belakang. Tapi Kuo Yueming duduk di kursi penumpang depan, meninggalkan Anastasia sendirian di kursi belakang. Selain itu, percakapan antara Kuo Yueming dan Anastasia sepanjang perjalanan juga sangat normal. Saat ini, Adinata mulai menjadi bingung.